وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلتنا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, kamu taatilah Allah dan kamu taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kamu. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kamu tentang segala sesuatu hal, maka kembalikanlah urusan itu sesuai ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman terhadap hari akhirat kelak, itulah sesungguhnya yang lebih baik dan hasil yang lebih menguntungkan di akhirat kelak untuk kamu sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan, pada pertemuan lampau kita berbicara tentang kepemimpinan yang dikemukakan antara lain oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab. Taat terhadap Allah dan Rasul adalah sesuatu keniscayaan. Dan dalam pelaksanaan ketaatan terhadap Allah dan Rasul, pemimpin sebagai bahagian dari pelaksana tugas untuk membumikan Al-Quran dan Sunnah, maka pemimpin itu haruslah dipatuhi. Namun jika terjadi perbedaan pendapat, kata Allah, kamu kembali kepada Allah dan kepada Rasul. Sekali waktu sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, jika pemimpin-pemimpin kami itu menuntut kami agar kami melaksanakan kewajiban-kewajiban kami, sedangkan di saat itu hak-hak kami tidak diberi oleh pemimpin-pemimpin itu, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, isma'u wa ati'u. Kamu dengar pemimpin kamu itu dan kamu patuhi pemimpin kamu itu. Alaihim ma umilu wa alaikum ma umilu. Karena pemimpin-pemimpin kamu itu kelak akan dituntut pertanggungjawabannya sesuai beban tugas yang dibebankan kepada dia. Sedang kamu juga akan dituntut pertanggungjawabanmu sesuai pula dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kamu. Jadi artinya adalah tak kalah berseberangan umpama dengan pemimpin tentang sesuatu hal, tetapi itu tetap dalam jalan Allah, maka penyimpangan yang dilakukan pemimpin, hak kita tidak diberinya, tetapi kewajiban kita tetap dituntutnya, maka kata Rasul, isma'u wa ati'u. Kamu dengar pemimpin kamu, kamu patuhi dia, sebab pemimpin kamu nanti akan dituntut tanggung jawab sesuai beban tugas yang dibebankan ke dia. Sedang kamu dituntut pula tanggung jawab
Jadi jangan umpama hak kita tidak dibeli oleh pemerintah, di situ ada satu kemaksiatan dan kita jadi korban. Tapi jangan pula dibalas kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Saat kita tidak melaksanakan kewajiban, saat itu muncul lagi satu kemaksiatan. Lalu katakanlah di saat itu pemerintah yang seharusnya mendapatkan hak dari kita tidak kita beri haknya, pemerintah juga korban. Jadi jangan sampai terjadi satu kemaksiatan dibalas dengan kemaksiatan, maka muncullah double kemaksiatan. Jadi hak antara kita dengan pemerintah itu kita laksanakan masing-masing. Umar bin Khattab setelah meninggal dunia, 6 sahabat yang telah ditunjuknya sebagai calon-calon pengganti dia yang akan bermusyawarah, maka musyawarah itu sepertinya dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Dikumpullah kawan-kawan itu oleh Abdurrahman bin Auf, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Ternyata Tolha bin Ubaidillah tidak berada di kota Madinah. Jadi 6 calon yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab yang akan bermusyawarah akan memilih satu di antaranya untuk jadi khalifah. Lalu ternyata Tolha bin Ubaidillah sedang tidak di kota Madinah. Jadi yang di kota hari itu hadir, calon itu hanya 5 orang. Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Utsman bin Affan, Utsman, Anda siap untuk jadi khalifah? Kata Utsman, siap. Ali, Anda siap jadi khalifah? Siap. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam ditanya, Anda siap jadi khalifah? Dua-duanya menjawab siap. Lalu kemudian kata pemimpin sidang itu, Abdurrahman bin Auf bertanya lagi, saudara-saudara yang siap untuk jadi khalifah, adakah di antara saudara yang mau mengundurkan diri? Ternyata dari 4 kawannya itu tak satu pun yang bersedia mengundurkan diri. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya, Abdurrahman bin Auf, dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari calon khalifah. Sehingga dengan demikian calon khalifah tinggal lagi 4 orang. Sidang tetap dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Utsman, Anda siap jadi khalifah? Siap. Kalau sekiranya tidak Anda yang jadi khalifah, Anda pilih siapa di antara teman-teman Anda ini? Kata Utsman, saya pilih Ali. Ali, Anda siap jadi khalifah? Siap. Kalau tidak Anda yang jadi khalifah, Anda pilih siapa di antara teman-teman Anda ini? Kata Ali, Utsman. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dua-duanya ditanya, siap jadi khalifah? Siap. Kalau tidak Anda yang jadi khalifah, siapa yang akan pilih? Dua-duanya itu menjawab sama, Utsman. Jadi dengan demikian, jika Utsman dengan suaranya sendiri ditambah dengan 3 suara lagi, dia dapat 2 suara. Ali dengan suaranya sendiri ditambah dengan suara Utsman, dia dapat 2 suara. Maka dengan demikian diketahuilah bahwa Utsman adalah memperoleh suara terbanyak dan sidang musyawarah pemilihan khalifah telah selesai. Apa yang kita tangkap bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan? Yang kita tangkap adalah Utsman sangat mementingkan pemerintahan, memilih calon-calon yang hebat-hebat. Lalu calon yang hebat-hebat ini tidak hanya sekedar hebat Al-Quran dan Sunnah, tetapi lebih dari itu mereka adalah pedagang-pedagang besar, ahli-ahli ekonomi, pekebun-pekebun, peternak-peternak. Mereka adalah ahli-ahli perang. Satu antara lain yang namanya Khalid bin Walid, dari nama Rasul sampai Abu Bakar memimpin 100 perang, semuanya dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Jadi 6 sahabat itu dipilih hanyalah sekedar menyederhanakan proses
tapi mementingkan pemilihan pemimpin. Inilah keunggulan Khalifah Umar, saya kira adalah mementingkan pemilihan pemimpin tapi menyederhanakan proses. Kadang-kadang tentang pemilihan belum tentu terlalu dipentingkan, tetapi prosesnya kadang-kadang yang terlalu amat sangat dipenting-pentingkan. Walau misawab, kita tidak menilai pahlawan hadirin masanya berjuang gagal pada waktunya, satu sama lain bertemu dalam fakta sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.